Tapi kalau kita dalam bentuk list, dia harus start from nol. Nah, kalau misalkan kita nggak nulis di sini, misalkan mau nulis di luar, nah tulisnya dari nol. Misalkan kalau mau ngambil yang pertama, kalau mau ngambil yang kedua, ngambil ganti 1 gitu. Kalau misalkan aku ganti 2 pasti error kayak gini. Nah itu list index out of range gitu ya. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi di Python, yaitu melakukan web scraping. Teman-teman, aku bertanya nih, misalkan teman-teman melihat sebuah data di website, gitu, dalam bentuk table, gitu ya. Angkanya misalkan penjualan beras di kota X, gitu ya. Gimana caranya teman-teman mengubah data tersebut bisa di lokasi teman-teman, kayak misalkan di lokal. Ya, contoh di Excel lah gitu ya. Sehingga data tersebut bisa teman-teman gunakan untuk dilakukan analisis. Pasti kebanyakan kita adalah melakukan highlight semua teksnya yang mau dikopas, pindahkan ke Excel, paste-nya kan, copy di situ terus kita paste di Excel-nya, terus ya udah datanya masuk ke Excel. Dan biasanya formatnya tuh jadi berantakan kan di Excel gitu ya. Kita harus mungkin merapikan lah ya data tersebut sehingga bisa ready to use gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau misalkan itu cara manual dengan copy paste, nggak semuanya mulus. Nah teman-teman bisa menggunakan namanya web scraping. Di sisi ini adalah kita akan mempelajari bagaimana teman-teman menarik sebuah data dari web gitu ya, sehingga kita bisa gunakan untuk melakukan analisis di machine learning ataupun di bagaimana teman-teman menggali insight atau pattern dalam suatu data. Nah, di sesi kali ini kita akan fokus ke pengenalan dasar. Harapanku adalah teman-teman bisa mengerti dari konsep web scraping itu sendiri seperti apa, dan kita lihat dari sisi bagaimana melakukannya step by step dari dasar itu seperti apa ya. Jadi frameworknya itu dalam web scraping itu seperti apa sih gitu ya. Di sesi kali ini kita ada mencakup beberapa hal, diantaranya teman-teman akan mengenal apa itu web scraping itu sendiri gitu ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana roadmap web scraping. Maksudnya dalam arti bukan literally roadmap, tapi lebih kayak workflow gitu ya. Workflow di web scraping itu seperti apa sih? Kayak apa yang harus dilakukan gitu ya. Terus tahapannya apa aja gitu. Nah ini biar teman-teman mengerti nih, kalau di web scraping itu ada berapa tahapan yang harus teman-teman ketahui, sehingga data itu ready to use buat teman-teman melakukan analisis ataupun penggalian data dan membentukkan sebuah pattern dan sebagainya, seperti itu. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari terkait HTML, yaitu struktur web yang seharusnya teman-teman tahu nih. Kalau misalkan teman-teman pernah buka hasil raport lah misalkan di dalam bentuk website. Nah, biasanya orang akan melakukan inspect web terus diganti angkanya. Pernah lihat? Pernah mencoba gitu ya. Nah, itu adalah salah satu struktur HTML yang banyak di web. Strukturnya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan gali gitu ya, di HTML itu seperti apa sih. Terus gimana kita mengutilize struktur tersebut gitu ya dalam penarikan sebuah data gitu. Nanti kita ada sesi code-nya gitu ya. Nanti aku akan kasih insight dasar-dasar yang harus teman-teman lakukan ketika melakukan web scraping itu sendiri, seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita coba explore. Yuk kita explore. Kita mulai dari pengertian web scraping. Web scraping adalah pengambilan data gitu ya. Aku highlight datanya karena memang kita mengambil utamanya adalah data gitu ya, dari halaman web. Ini intisari dari web scraping, data dan halaman web tanpa menyalin secara manual. Artinya apa? Teman-teman melakukan integrasi dengan coding lah ibarat kata. Nah, gunanya apa sebenarnya? Ini adalah contoh-contoh kita mau web scraping, misalkan website Wikipedia gitu ya. Nah di Wikipedia mungkin ada beberapa table atau ada informasi yang mau kita capture di dalam Wikipedia gitu. Itu bisa menggunakan web scraping. Ataupun teman-teman mau lihat review di e-commerce gitu ya. Contohnya di sini Shopee gitu ya. Kita mau lihat review dari satu produk yang mau kita gali, misalkan produk kecantikan misalkan. Kita mau gali berapa sentimen orangnya itu, apakah positif, negatif atau neutral gitu. Kita mau gali nih dari produk tersebut, misalkan produk kecantikan muka gitu. Nah, produk kecantikan muka ini kebanyakan orang itu
sentimennya apa nih, positif, negatif, atau netral. Nah, buat apa? Ini akan membantu sebagai penggalian informasi dari sisi owner gitu ya, terkait produknya itu cukup oke nggak di pasaran. Ada feedback positif atau negatif nggak yang perlu diketahui. Kalau misalkan ada negatif, jadi kan kita bisa jadi bahan pelajaran nih, apa yang perlu ditingkatkan sebagai owner. Atau kalau di sisi positif gitu ya, misalkan udah positif, kita lihat kenapa nih orang mau membeli produk yang kita jual, misalkan let's say seperti itu bisa kita gunakan. Atau teman-teman bisa melihat trending topic lah, di luar kata, di Twitter, kayak misalkan baru-baru ini terkait tentang investasi ataupun terkait tentang demokrasi dan sebagainya. Teman-teman mau gali misalkan hashtag demokrasi, isinya apa aja sih yang dibicarakan. Nah, itu bisa menggunakan scraping juga, teman-teman gali insight-nya. Nah, pada akhirnya adalah dengan melakukan web scraping, kita akan mengumpulkan data secara otomatis gitu ya. Otomatis dalam arti teman-teman cuma initiate one code gitu ya. One code itu bisa teman-teman gunakan secara duplikasi untuk beberapa hal gitu yang sama, ataupun bisa teman-teman lakukan day by day gitu ya. Nanti misalkan teman-teman bikin scheduler gitu ya, setiap pagi kita narik data gitu. Jadi nggak perlu namanya manually trigger menarikan data gitu. Karena artinya apa? Itu akan mempercepat proses riset ataupun analisis tren dan pemantauan harga. Misalkan teman-teman mengcapture harga dolar kemarin yang sempat turun jadi 8.000 gitu ya di Google gitu ya. Terus tiba-tiba naik, ternyata bukan 8.000, itu ternyata ada kesalahan error di Google-nya. Ternyata harusnya masih 16 ribuan sekian gitu. Nah, itu kan kita bisa mantau nih apakah ada anomali atau enggak di recurse misalkan kayak gitu. Jadi kita bisa real time copy-nya dengan men-trigger lokasi websitenya gitu. Habis itu menghemat waktu dan tenaga. Teman-teman nggak perlu lagi namanya manual gitu ya. Aku highlight manual. Kenapa? Karena kalau misalkan pekerjaan copy paste dan itu dalam manual, itu akan takes time banget. Mending utilize waktu teman-teman untuk hal yang kreatif gitu ya. Belajar Python misalkan kita bareng-bareng di hari ini, ataupun mengerjakan pengembangan AI. Teman-teman bisa nonton di setiap hari Jumat, aku share buat teman-teman bisa coba, ataupun belajar tentang Excel gitu ya. Kita bisa mengutilize our creativity untuk hal lain gitu, tanpa harus melakukan redundancy proses dengan copy paste secara manual. Dan teman-teman juga bisa gunakan ini berbagai banyak tujuan, nggak cuman misalkan orang content creator aja gitu. Content creator kenapa harus melakukan web scraping? Karena biar tahu nih market lagi butuh apa gitu di pasar gitu ya, atau di yang FYP itu apa sih sebenarnya gitu. Nggak cuman sebagai content creator, tapi teman-teman bisa gunakan baik latar belakang teman-teman di kesehatan, baik di akademisi dan sebagainya. Itu teman-teman bisa implementasikan. Banyak banget implementasi web scraping yang bisa teman-teman lakukan seperti itu. Dan teman-teman setelah sudah melakukan web scraping, data tersebut jadi lebih menarik untuk dianalisis kan gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengimplementasikan end-to-end machine learning yang udah kita pelajari di minggu lalu gitu ya. Oke. Nah, itu adalah pengertian dari web scraping. Sebenarnya kalau misalkan dari sisi workflow, web scraping itu seperti apa sih? Sebenarnya ada beberapa tahapan. Aku coba geser ini dulu. Di sini ada pertama adalah setup. Nah, di setup teman-teman itu lebih mendefinisikan tujuannya teman-teman melakukan web scraping itu apa. Jangan sampai teman-teman lost in the jungle gitu ya. Artinya ya udah mau web scraping aja, cuma just know aja mau ya belajar web scraping ya is okay, nggak masalah. Cuman tapi ketika teman-teman nanti use case di lapangan, teman-teman harus tahu nih kenapa harus melakukan web scraping. Misalkan mau melakukan analisis tren pasar atau melihat trending topic di media sosial itu apa gitu. Itu definisikan sebagai boundariesnya teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman nggak boundariesin, itu terlalu luas dan pada akhirnya scope teman-teman yang mau deliver jadi nggak maksimal gitu ya. Dan setelah udah teman-teman tahu nih, misalkan ya udah kita mau analis sentimen pasar dengan menggunakan sosial media yaitu Twitter gitu, X ya. Ya udah kita identifikasi source-nya. Jadi kalau misalkan identifikasi source-nya berarti kita ngambil hashtag gitu ya. Hashtag di dalam Twitter-nya itu sendiri gitu.
Nah, teman-teman di sini di setup itu adalah memahami apa yang akan kita lakukan, menemukan sumber data yang akan membantu. Gitu. Setelah kita udah setup nih, kita udah punya mindset yang sama, goal yang sama, apa yang mau dilakukan, kita akan masukin ke tahapan acquisition. Ini adalah yang akan kita dalami di beberapa sesi ke depan terkait web scraping gitu. Di antaranya di acquisition itu adalah kita mengakses raw data tersebut. Raw data yang ada di web itu dalam bentuk HTML structure. Artinya apa? Teman-teman harus paham dulu nih konsep HTML itu apa. Jangan sampai teman-teman coba search di Google mau web scraping tapi teman-teman nggak tahu konsep HTML itu sendiri seperti apa. Ya teman-teman ya mungkin bisa, cuma nggak memahami konteks apa yang mau teman-teman selesaikan gitu. Habis itu setelah kita udah mengambil nih data dari browsernya, kita bisa menyesuaikan datanya gitu ya, atau biasa disebut parsing gitu ya. Parsing terus kita ekstrak datanya agar bisa teman-teman gunakan. Let's say gitu ya. Let's say kita teman-teman udah narik data di web, itu nggak berhenti cuma narik aja, tapi kita lakukan sedemikian caranya agar data tersebut ready to use, terus bisa kita analisis lebih lanjut di processing gitu ya. Di processing itu lebih luas ya, artinya teman-teman bisa melakukan data analitik gitu ya, ataupun teman-teman melakukan persiapan data, mulai data cleaning, apakah ada null dan sebagainya, ataupun bisa dicek juga bikin apakah bisa dibuat video engineering atau dan sebagainya. Teman-teman analisis datanya, ataupun menemukan pattern-pattern di dalam data gitu ya. Dan end step dari processing ini adalah data ready to use untuk dilakukan modeling gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nonton yang end-to-end machine learning gitu ya, di situ aku kasih tahu bahwa terdapat flow yang mana itu bisa menghasilkan data ready to use setelah dilakukan video engineering dan sebagainya. Itu ada tahapan yang mulai data preparation, terus normalization, terus habis itu ada cleaning, terus ada dan sebagainya, EDA gitu, terus sampai video engineering, dan baru masuk ke data modeling. Itu udah ready to use nih datanya. Jadi tahapan pengolahan data itu udah nggak di tahapan modeling. Modeling fokus gimana ngebuat modelnya itu udah cukup canggih gitu ya, ngeprediksi ataupun ngebaca sebuah pola dalam data gitu. Karena jangan sampai ya, pernah dengar pepatah garbage in garbage out, jangan sampai data-data yang masuk itu masih mentah. Ada akhirnya yang mau teman-teman analis jadi nggak maksimal gitu ya untuk dilakukan penggalian data seperti itu. Oke, itu dari sisi workflow-nya. Sekarang kita coba kembali ke apa yang mau kita pelajari, yaitu scraping itu sendiri. Nah, tadi kan di awal aku bilang, ketika teman-teman mau belajar scraping, teman-teman harus tahu HTML-nya dulu nih. HTML itu apa sih sebenarnya? HTML itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language, yang mana ini untuk membuat struktur halaman dalam web browser gitu ya. HTML bukan bahasa pemrograman, tapi adalah bahasa yang digunakan untuk menyusun dan menampilkan konten di dalam browser. Seperti itu. Contohnya gimana? Teman-teman tinggal klik kanan di browser, terus inspect aja gitu ya. Nanti kan muncul kan, gitu. Terus ada tulisan HTML, body, terus ada tulisan div gitu ya. H1, gitu, P, dan seterusnya gitu ya. Nah, di H1 terus ada tulisan teksnya, terus P-nya ada tulisan ini, terus ada div gitu ya, terus ada P lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari HTML gitu ya. Di dalam HTML itu ada namanya tag. Coba sekarang aku challenge teman-teman. Mana yang dikatakan sebuah teks gitu ya. Ketika kita ditanya seperti itu, teman-teman tinggal cari yang ada kurung gini ya, kurungnya gitu ya. Jadi kalau tag HTML berarti dia sama pasangan ini. Ya, bedanya atas sama bawah apa? Ini adalah pembuka, ini adalah penutup. Ciri-ciri dari penutup itu ada slash gitu ya. Oke, body di sini juga ada. Ini adalah tag juga. Pembukanya ini, penutupnya ini. Seperti itu. Terus ada division di sini. Ya, di sini ada juga. Ya. Terus ada H1 div tadi ya div, terus H1 di sini juga ada. Ada P di sini.
ada P seperti itu. Dan terakhir ada P lagi di sini. Oke. Terus maksudnya apa nih? Kenapa ada tag kayak gini gitu ya? Kenapa harus ada HTML dulu? Kenapa ada body, terus ada div, ada satu, ada P? Ini cara bacanya gimana? Nah, ini kita akan coba kulik dengan kita memahami HTML3. Di HTML3 itu ada mungkin kita ibarat kata sebuah keturunan lah ya, pohon keturunan lah. Namanya kan HTML3 kan. Jadi kita anggap aja sebuah pohon keturunan. Mungkin di sini adalah kakek gitu ya. Nah, si kakek punya anak namanya Badi gitu ya. Ini anaknya. Gitu ya. Terus si Badi ini punya anak dua lagi nih, si Div sama si P gitu ya. Si Div lagi punya anak lagi, H sama P gitu. Jadi strukturalnya tuh berjenjang gitu. Jadi HTML punya anak Badi gitu ya. Nah, Badi ini punya anak dua, Div dan P gitu ya. Div ini punya anak dua, H1 sama P gitu. Itu apa ya? Cara aku menerjemahkan agar teman-teman kebayang bagaimana structure di dalam HTML itu sendiri. Jadi HTML ini adalah bagian besarnya, maka that's why di sini ada di sebelah pojok sebelah kiri ya. Terus setelah pojok sebelah kiri kan dia punya anak nih, Badi gitu ya. Makanya dia masih ada di sebelah kiri. Nah, si Badi ini punya dua keturunan, Div sama P. Nah, makanya dia agak ada ada tab gitu ya, tab tambahan gini ya di sini. Jadi ada Div sama P gitu ya. Si Div ini punya anak, makanya agak ke dalam lagi gitu ya. A1 sama P gitu. Jadi dia ada pemisah seperti ini. Gitu. Itu konsep HTML3 di dalam sebuah tulisan HTML gitu. Semoga teman-teman familiar. Buat apa? Nanti kita akan gunakan ini untuk scraping itu sendiri gitu. Jadi biar teman-teman pertama scraping itu tepat sasaran. Let's say ya, teman-teman mau ngambil yang P ini. Gimana caranya? Kalau teman-teman nggak paham konsep HTML3 gitu ya, teman-teman langsung akses yang ini misalkan. Ya ini nggak salah, nggak bisa dapat gitu ya. Ataupun ngakses yang ini, ya nggak bisa juga gitu. Ada structure-nya gitu. Namanya HTML berarti kan nih sesuai penjelasannya Hypertext Markup Language, yaitu structure halaman web, artinya bergerak based on structure. Dan teman-teman harus tahu nih structure di HTML seperti apa, termasuk tag-tagnya gitu. Tag-tagnya banyak. Ini mungkin aku cuma tulisnya HTML, body, div, H1, P gitu ya. Sebenarnya nggak berhenti di sini, banyak banget. Contoh HTML teksnya itu teman-teman bisa akses, search aja di Google HTML text gitu ya. Nanti banyak listnya, dia urutan alfabetnya ada tuh, kayak misalkan ada area, terus ada apa teman-teman bisa lihat kegunaan masing-masing teks itu. Tag itu buat apa? Buat apa teman-teman tahu teksnya ini? Biar teman-teman mengerti. Teman-teman misalnya mau ngambil table. Nah, kalau table tuh tagnya apa sih gitu ya? Kalau misalnya mau ngambil paragraf itu teksnya apa sih gitu. Nanti ntar biar teman-teman tahu gitu. Oh, paragraf tuh teksnya itu adalah P gitu. Kalau heading 1 apa? H1 gitu dan sebagainya. Oke. Itu ya scope-nya. Sekarang kita masuk ke next-nya. Next-nya ngapain nih? Contoh kita mau ngambil, ini aku coba kebawahin. Nah, si HTML teksnya ini sangat penting untuk mempermudah informasi apa yang mau kita cari atau yang mau kita ambil. Let's say yang tadi gue bilang, teman-teman mau ngambil selamat datang di channelku. Nah, cara bacanya gimana? Ini ada namanya expert. Expert adalah alat bantu kita untuk melakukan penarikan data di dalam browser gitu. Itu sendiri. Kita pakai data dummy lah, data dummy HTML ini lah. Nah, ada namanya slash. Slash itu digunakan untuk diambil bagian selanjutnya. Gitu ya. Terus ada kurung siku, diidentifikasikan sebagai variabel apa yang akan kita pilih. Nah, oke. Pertama di sini kita ngambilnya slash dulu. Ya, karena ini bagian utamanya kan slash. Di dalam slash itu ada HTML kan. Oke, kita ambil masukin HTML. Nah, goal kita adalah kita mau ngambil yang P ini. Oke, berarti ada di dalam body kan. Ya. Oke, ini masukin body lagi. Nah, yang kedua adalah apakah kita milih P atau milih div?
yang pasti kita milih div kan. Berarti kita slash div. Terus karena kita mengambil P, kita slash P gitu. Nanti dia akan mengambil tulisan selamat datang di channelku. Ataupun teman-teman bisa lakukan yang sama, cuma ditambahin siku 1 gitu ya. Siku 1 artinya apa? Karena barangkali ya ini use case-nya mungkin P-nya cuma 1 ya, gitu ya. H1 langsung P gitu. Bayangkan selamat datang di channelku tuh ternyata P-nya tuh ada banyak, ada 3 let's say gitu ya. Nah, selamat datangku ada di sini gitu ya. Ya udah, teman-teman ganti kurung sikunya 1. Kalau misalkan teman-teman tulis kayak gini, teman-teman akan mengambil semua paragraf di dalam div gitu ya. Jadi semua paragraf yang ada di dalam div ini. Jadi misalkan di sini ada judul halaman, judul halamannya ini adalah P gitu ya. Misalkan ini kan tulisannya 1, misalkan P. Nanti ini diambil, dan kalau misalkan ada 3 ya, 3-3-nya diambil. Tapi kalau misalkan teman-teman mau spesifik yang mana, itu teman-teman bisa ya, tambahkan value angkanya buat ngebantu teman-teman meng-capture data yang mau teman-teman tarik itu sendiri. Seperti itu. Oke, itu dari sisi HTML text-nya. Coba kita lihat apakah bisa kita mengambil all the paragrafnya dengan menggunakan double slash gitu ya. Double slash artinya mengambil seluruh tag yang ada gitu. Jadi kalau misalkan kita mengambil double slash P gitu ya, artinya kita akan mengambil seluruh paragraf di dalam HTML itu apa. Sama teman-teman men-trigger yang tadi di awal, yang apa ya, div P terus div P buka siku 1 gitu, nggak urus gitu. Teman-teman cukup double slash P, nanti dia semua yang paragraf akan di capture, ditarik seperti itu. Itu kalau misalkan mau ngambil headingnya aja, ya udah teman-teman tinggal slash A1. Mau ngambil tabelnya aja, berarti double slash table gitu. Itu yang bisa kita capture di dalam HTML itu sendiri. Pertanyaannya, Kak udah lihat apa ya di PPT? Kelihatannya gampang. Di codingannya gimana gitu ya? Codingannya kita cek ya. Gampang banget, teman-teman bisa pakai bantuan namanya Scrapy Selector. Nah, di Scrapy Selector, teman-teman install dulu gitu ya. Yang pertama, hal yang termudah adalah install Scrapy-nya dulu. Teman-teman boleh akses kayak Jupyter Notebook-nya teman-teman gitu ya, diakses. Setelah diakses, install. Setelah install Scrapy-nya, import si Scrapy. Jadi from Scrapy import selector. Itu untuk kita mengambil item apa yang mau kita select gitu ya. Let's say kita punya website namanya kayak gini nih, HTML gini, isinya kayak gini ya. Ada good, bad, happy, set gitu ya. Nah, kita inisiasi namanya variable cell dulu. Variable cell adalah kita menselect seluruh konten di dalam HTML. It means dia akan mengambil semua data yang ada di sini. Gitu ya, tanpa dilakukan selection. Makanya selector text sama dengan HTML. Ya ini. Oke. Setelah kita udah disimpan nih dalam bentuk selnya. Kita akan melakukan filtering data yang mau kita capture. Nah, kalau misalkan kita tadi yang di awal ya, double P. Double P artinya seluruh di dalam paragraf. Nah, di dalam paragraf berarti kan dia akan mengambil good, bad, happy, set. Maksudnya gimana? Coba teman-teman perhatikan di sini. P-nya yang di dalam tag HTML mana aja? Ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada 4. Berarti 4-4-nya akan keambil. Gini ya, 4-4-nya akan keambil. Nah, kalau misalkan kita tanpa menuliskan ekstrak, dia nggak meng-show seperti bentuk listnya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau meng-show-nya bentuk list, kita bisa tambahkan .extract buka kurung siku, tutup kurung sikunya gitu. Nah, di expect ditulis dari inisiasi sel sebagai selector gitu ya. Selnya ini ngambil yang udah teman-teman buat di awal sini sebagai selektornya, dan di mana produknya itu dalam bentuk list. Nah, ini adalah bentuk listnya seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan menampilkan listnya dengan bantuan extract, tapi kalau misalkan teman-teman mau ngambil yang pertama saja, itu bisa menggunakan extract first gitu. Jadi dia akan mengambil good-nya aja di sini.
yang lainnya nggak keambil gitu. Tuh cukup mudah ya ketika teman-teman implementasikan proses ini. Dan selanjutnya yang menurutku yang agak menarik adalah teman-teman bisa membentuknya dalam bentuk, kalau di sebelumnya kan di sini kan kayak gini ya, ada konosiku gini-gini ya, agak bingungin nggak sih maksudnya apa? Kalau misalkan orang awam mungkin yang nggak tahu HTML, apa sih ini PP ini di sini gitu. Nah teman-teman bisa hilangkan dengan kayak gini slash text gitu ya. Nanti dia akan ngambil content the value-nya aja seperti itu. Nah kalau misalkan kita mau ngambil happy aja, nah kita bisa tambahkan di sini 2. Kok 2? Kalau sebelumnya kok di sini 1 gitu ya. Nih di sini kok 1. Kenapa? Itu ditulisnya 2 gitu ya. Nah jawabannya adalah di sini teman-teman based on list. Nah, kalau di dalam list, ini kan bentuknya list kan di sini. Kalau dalam list, teman-teman udah nonton video awal Python, itu aku ajarin terkait tentang list. Nah, list itu bergerak indeksnya dari 0. Berarti di sini adalah 0, 1, 2. Bukan kayak di sini 1, 2, 3 gitu ya. Beda ya, beda hal ya. Urutannya kalau yang untuk list itu startnya from dari 0 gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil happy, berarti kita ngambilnya 2 aja seperti itu. Nanti dia akan mereturn happy itu sendiri seperti itu. Cukup mudah bukan ketika teman-teman implementasikan. Oke, kita akan coba cek di dalam codingannya seperti apa supaya teman-teman kebayang apa yang udah kita kerjakan di presentasi di sini. Ayo kita coba cek yuk. Oke, ini halaman apa ya, PyCharm-nya aku terkait kita use case kita kali ini. Nah ini adalah HTML ini, HTML yang mau kita selesaikan. Jadi kalau misalkan aku coba run di dalam browser, itu dia akan nge-show teksnya, teks di dalam apa yang aku buat di HTML, tuh ya. Nah kita coba example dulu. Nah pertama, first of all, teman-teman install dulu Scrapy gitu ya. Ikutin aja nih pip install Scrapy gitu ya. Tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai, baru teman-teman bisa melakukan proses yang selanjutnya. Selanjutnya teman-teman from Scrapy gitu ya, diketikkan import selector gitu ya. Habis itu copy HTML-nya yang ini ke tetangga di sini. Udah selesai, baru kita siapkan style-nya dulu, yaitu sebagai selector, yaitu teks HTML-nya seperti apa. Oke, kalau udah baru kita akan mengambil seluruh all the paragraph-nya termasuk tulisan PP-nya gitu ya. Ya udah teman-teman tinggal kayak gini. Kalau seluruh all paragraph ya udah tinggal di sini. Nanti dia akan ngambil semuanya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau spesifik something apa yang mau di capture, misalkan teman-teman bisa sesuaikan sih ya di sini. Kayak misalkan aku mau ambil dari HTML, terus body, terus ada div, mau ambil span. Gitu. Di sini error karena di sini. Oke. Nah, kalau misalkan aku ngambil di sini, dia akan menampilkan seluruh informasi yang ada di dalam span-nya itu. Jadi ada good, bad, happy, set-nya juga masuk, gitu ya. Jadi all the information-nya di capture lah ya dari data-datanya. Jadi kan span-nya ada 2 nih, span atas sama span bawah, gitu. Kalau misalkan aku tulisnya span 1 gitu ya. Jadi dia cuma ngambil yang ini doang. Nah, gitu. Ya, teman-teman bisa coba di environment teman-teman gitu ya. Kalau misalkan mau ambil 2 gimana? Ya udah ganti 2 di sini. Beda ya, kalau misalkan yang ini urutannya nggak dari 0. Tapi kalau kita dalam bentuk list, dia harus start from 0. Nah, kalau misalkan kita nggak tulis di sini, misalkan mau nulis di luar. Nah, tulisnya dari 0. Misalkan kalau mau ngambil yang pertama. Kalau mau ngambil yang kedua, ngambil ganti 1 gitu. Kalau misalnya aku ganti 2 pasti error kayak gini. Nah itu list index out of range gitu ya. Karena list startnya from 0. Jadi 0 itu setara ngambil yang ini. Seperti itu. Cukup mudah kan? Teman-teman cobain di environment teman-teman. Use case yang tadi aku contohin. Banyak banget kan? Teman-teman bisa coba gitu ya. Terus ini kalau misalkan mau ngambil yang first saja, ya udah bisa pakai extract first. Nanti yang nampil good gitu ya, yang keluar. Nah kalau misalkan mengambil teksnya aja biar p-nya hilang, yang tadi tinggal tambahin slash terus tulisan teks buka kurung gitu ya, terus dijalankan.
nanti ntar dia hasilkan kayak gini gitu. Nah kalau misalkan kita dikasih use case, oh pokoknya paragrafnya itu ngambil yang di posisi kedua gitu ya. Nah posisi kedua kalau di dalam list itu keberapa? Kedua, maksudnya ketiga ya. Kalau ketiga di dalam posisi list berarti ngambil yang kedua. Berarti teman-teman tinggal masukin kedua di sini dan dia akan menghasilkan happy. Kalau misalnya mau ambil yang set, berarti ganti 3 sini. Gitu. Oke, cukup mudah teman-teman bisa implementasikan di environment teman-teman bukan untuk mencobain dasar dari scraping. Nah, next kita akan coba gimana caranya nge-scraping dengan adanya atribut gitu ya. Nanti kita akan mengenalan lagi. Kalau tadi aku cuma introduce terkait teksnya aja nih. Nanti kita akan lihat nih atribut di dalam HTML itu apa, terus gimana nge-capture-nya. Dan selanjutnya juga kita akan ngebahas gimana meng-capture dari sebuah website, terus kita ambil apa yang mau kita capture gitu ya. Dan data-datanya kita simpan di dalam bentuk table, di dalam bentuk data frame. Pasti seperti itu. Terus kita bisa gunakan dalam bentuk analisis selanjutnya. Oke, itu dulu teman-teman untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa mencobanya dimanapun teman-teman berada. Dan selamat belajar dan sampai jumpa. See ya.